Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oksa Glenski. Nama saya Nova Alpaki. Nama saya Prestio. Nama saya Egitri Saputra. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang siklus hidrologi. Selamat menyaksikan. Siklus hidrologi atau siklus air merupakan cabang ilmu geografi yang secara spesifik membahas pergerakan air atau siklus air. Kata hidrologi sendiri berasal dari bahasa Yunani yang berarti ilmu tentang air. Pengertian siklus hidrologi adalah proses secara terus-menerus molekul air dari bumi ke atmosfer dan kemudian kembali lagi ke bumi. Proses siklus hidrologi. Yang pertama, evaporasi. Evaporasi menjadi tahap pertama siklus hidrologi. Pada tahap ini, proses penguapan mengubah air yang berada di dalam danau, laut, sungai, dan tempat genangan lain menjadi uap. Proses ini melibatkan panas matahari yang membuatnya menguap ke atas. Besar kecil perubahan molekul cair menjadi gas ini bergantung pada semakin terik dan tidaknya panas matahari. Jika sinar matahari semakin terik, maka semakin besar pula molekul air yang terangkat ke atmosfer. 2. Transpirasi. Siklus hidrologi berikutnya adalah transpirasi. Penguapan yang terjadi dari genangan air atau tanah disebut evaporasi. Namun ternyata ada penguapan yang terjadi pada tubuh makhluk hidup seperti hewan, manusia, dan tumbuhan. Tahap ini pun disebut transpirasi. Zat cair yang terdapat pada hewan dan tumbuhan akan berubah menjadi uap atau molekul gas. Penguapan zat cair dari hewan dan tumbuhan memang tidak terlalu banyak. Tumbuhan akan menyerap air lewat akar dan digunakan untuk fotosintesis. Uap air akan keluar melalui stomata, sedangkan hewan akan mengkonsumsi air dan bernafas. Nafas itu menghasilkan uap air yang akan menjadi objek transpirasi. Evapotranspirasi. Tahap ini merupakan tahap penguapan air yang ada di muka bumi. Penguapan ini tentu meliputi air yang ada di tanah, badan air maupun makhluk hidup. Tahap ini merupakan tahap yang paling berpengaruh pada jumlah air yang terbawa dari siklus hidrologi. 4. Sublimasi. Sublimasi merupakan peristiwa perubahannya es batu menjadi uap air. Proses ini tidak memerlukan perubahan zat padat menjadi zat. Tahap ini terjadi pada bumi di bagian wilayah kutub utara dan kutub selatan. 5. Kondenasi. Selain evaporasi dan sublimasi, adalah kondenasi. Tahap ini adalah tahap pengembunan air yang telah menguap akan menjadi partikel es yang sangat kecil. Suhu dingin pada ketinggian atmosfer di bagian atas akan mengubahnya menjadi partikel es. Adveksi. Adveksi merupakan proses dari siklus hidrologi yang berupa perpindahan awan. Awan-awan hasil kondenasi tersebut akan menyebar dan berpindah tempat. Perpindahan ini dipengaruhi oleh angin dan perbedaan tekanan udara. 7. Presipitasi. Presipitasi menjadi atas adanya pendinginan dan penambahan uap air. Air pun membentuk awan dan mencapai titik jenuh. Banyak sedikitnya air yang terbentuk di atmosfer akan berpengaruh pada tetesan air di awan. Runoff. Tahap ini adalah peristiwa hujan yang terjadi jatuh ke bumi di dataran tinggi. Air yang berada di dataran tinggi akan mengalir ke dalam lebih rendah. Oleh karena itulah disebut runoff. Air yang mengalir dari dataran tinggi ini tidak akan menuju ke laut pada akhirnya. Infiltrasi. Infiltrasi menjadi faktor utama pada siklus hidrologi. Tahap ini berperan penting saat pendistribusian air. Hujan dan berpengaruh pada permukaan bumi seperti banjir, erosi, ketersediaan air saat kemarau, air bawah tanah, air pada tanaman, dan lain sebagainya. 10. Konduksi. Pada tahap siklus hidrologi yang terakhir, yakni konduksi. Konduksi adalah tahap dan proses pemanasan dengan cara bersinggung langsung dengan suatu objek. Ini siklus hidrologi. 1. Siklus hidrologi pendek. Siklus hidrologi pendek ini terjadi tanpa perpindahan awan. Oleh karena itu, proses ini diawali oleh evaporasi air laut langsung ke atmosfer bumi. Kemudian pada ketinggian tertentu, uap air akan menjadi awan.
siklus hidrologi sedang. Siklus hidrologi sedang dimulai saat air laut menguap. Uap air tersebut akan terbawa oleh angin menuju daratan dan semakin tinggi. Pada titik tertentu, uap air akan melewati fase menjadi awan. Siklus hidrologi panjang. Siklus ini pada umumnya terjadi di daerah pegunungan atau wilayah dengan iklim subtropis. Pada siklus hidrologi ini, awan tidak langsung menjadi hujan. Siklus hidrologi panjang ini diawali oleh fase evaporasi atau penguapan di laut. Air akan berubah menjadi gas dan menyumbli awan yang terbentuk dari proses ini akan menjadi aspirasi.